Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di weekend, ya kan? Di hari Sabtu yang indah. Padahal kayaknya baru kemarin hari Sabtu, sekarang udah hari Sabtu lagi. Di tanggal 29 Agustus ini untuk memulai aktivitas kita. Demi Kristus yang hidup, kita tetap berada di dalam kebenarannya. Untuk itu kita terus bergumul di dalam firman kebenaran. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap menjaga kesehatan kami dari situasi sulit pandemi COVID-19 ini. Kami juga rasakan kasih setiamu Tuhan, membuka pikiran kami. Kami dapat melihat kesempatan-kesempatan yang menghadirkan berkat untuk kami berikan di tengah-tengah hidup keluarga kami. Untuk kami layakkan hidup keluarga kami dengan penyertaan Tuhan, karena kami melihat kasih setia Tuhan. Kami juga melihat talenta yang Kau berikan di tengah hidup kami. Kami dapat melihat momentum ini menjadi momentum kebangkitan kami di tengah-tengah keimanan kami. Kami semakin dekat dengan keluarga, kami semakin tahu satu sama lain. Kami juga semakin erat saling mendoakan dan saling mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan. Ya Bapak, semua hal yang indah itu karena Tuhan menyertai hidup kami. Bapak berfirmanlah agar kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah hidup kami, di tengah dunia ini. Berfirman Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan melakukan bagian firman-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita bersuka cita dan menghadirkan kebenaran firman Tuhan di tengah pikiran kita, di tengah hidup kita, dari perenungan kita di hari yang indah ini. Mazmur 26 ayat ketiga saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup pada kebenaran-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di tengah kehidupan kita pasti banyak mengalami kesulitan. Silih berganti suka dan duka. Kalau suka, semua orang pasti tidak pernah mengeluh. Kalau berkat, semua orang pasti bersuka cita. Kalau datang bonus, pasti semua orang diem-diem aja, ya kan? Tiba-tiba masuk ke rekening, ya kan? Tetapi yang ingin saya katakan, bagaimana di tengah duka cita, pergumulan hidup kita, kita tetap tenang di tengah hidup ini seperti Raja Daud. Maka kita lihat kasih setia dan hidup dalam kebenaran. Ini yang menjadi dua poin penting di tengah hidup kita agar kita semakin mengimani apa yang pasti terjadi adalah seizinnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, banyak yang bertanya, saya sudah rajin beribadah, saya sudah melayani Tuhan, tetapi saya tidak melihat mukjizat Tuhan terjadi. Banyak yang mengatakan, saya sudah melayani Tuhan tetapi banyaknya rundungan persoalan, bukan banyak berkat. Saya sudah melayani Tuhan, bukan banyak yang indah yang saya terima. Sakit penyakit saya alami. Itu yang menjadi pergumulan hidup manusia, di mana kita harus melihat kasih setia dan kebenaran adalah dua poin penting bagian dari iman. Maka kita imani setiap hidup kita. Apa sih pengertian iman? Apa sih pengertian kasih setia dan kebenaran? Maka izinkan saya berbagi hal yang pertama yang ingin saya katakan. Iman dapat bertahan di situasi yang tidak kita sukai. Itu iman di dalam kasih setia dan kebenaran. Bertahan di segala situasi yang bahkan tidak kita sukai. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita imani setiap kita di tengah pergumulan hidup ini ada Tuhan yang akan memenangkan
sekalipun kita tidak menyukai situasi pada saat ini. Tetapi izinkan saya mengatakan, kalau engkau bergerak dari kasih setianya, kalau engkau tetap melakukan kebenarannya, maka di tengah situasi yang tidak kita sukai pun kita akan menang. Amin. Hal yang kedua yang saya catat di tengah-tengah kehidupan kita, iman dapat berarti bertahan menantikan janji. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu janjinya. Ketika rundungan persoalan yang terjadi, kita dapat bertahan karena kita beriman dengan kasih setianya dan dengan kebenaran yang Dia ajarkan. Maka kalau sakit penyakit sedang merundung, kita imani kasih setia dan kebenarannya itu mengajarkan kita untuk bertahan menantikan janjinya Tuhan. Hal yang ketiga yang saya catat adalah iman bertahan dalam kesetiaan meskipun belum melihat hal yang sudah dijanjikan Tuhan. Iman bertahan dalam kesetiaan. Ini yang menjadi catatan penting di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita semakin mewarnai hidup ini dengan terang kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mengimani semua yang tidak terlihat sekarang, dengan mata iman kita semua pasti terlihat. Karena kenapa? Karena mata yang kita miliki, sepasang bola mata ini dapat menipu kita, iya kan? Kita bisa melihat hal yang bisa menipu hidup kita. Sebagai contoh seperti ini, orang mengatakan kalau sudah senyum seperti ini, ya kan, manisnya luar biasa, itu langsung dikategorikan orang baik. Izinkan saya mengatakan belum tentu. Karena kenapa? Karena pengalaman situasi hidup ini, waktu saya pergi ke rumah sakit ketika SMA, naik bus, masih naik bus. Rumah sakitnya di Pulau Mas, kami tinggal di Bekasi. Saya harus naik Patas AC 25 kalau tidak salah, ya kan. Saya harus naik Patas atau bus. Jadi ada orang yang senyum ketika itu rame penumpang, senyum, orang baik ini, tampilannya luar biasa baik, ya kan. Saya kalau naik bus biasanya langsung cari posisi enak, dan setelah jalan busnya, saya kebanyakan kalau naik kendaraan umum tidur, tahu-tahu nyampe aja, karena macetnya Jakarta membuat kita puyeng 7 keliling, ya kan. Senyum, orang baik ini bos, gak apa-apa duduk di samping saya. Pikiran saya seperti itu. Dan saya seperti biasa, bus berjalan, apalagi sudah di jalan tol, tidur dengan tenang. Puji Tuhan ketika saya bangun sudah dekat Pulau Mas, puji Tuhan, saya turun dan dompet saya hilang, ya kan. Harus tetap memuji Tuhan, ya kan. Itu pengalaman yang saya alami. Maka saya katakan mata kita bisa menipu, tetapi iman tidak pernah menipu kita. Apapun yang tidak kita lihat, mungkin banyak 1-2 hal yang mencoba membisikkan kita, itu tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Izinkan saya mengatakan kasih setianya, dan engkau cukup hidup di dalam kebenarannya. Itu yang akan memenangkan hidup kita. Semakin menjalani kebenarannya, semakin tetap kuat dan kokoh, terus bergumul di dalam firman Tuhan. Itu yang membuat kita semakin dewasa dan semakin kuat menghadapi tantangan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tetap berada di dalam keimanan, kasih setia, dan kebenaran, dan tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Ingat, tetap berdoa, karena doa adalah kekuatan kita. Ingat, tetap melipat tangan kita. Di sukacita kita tidak lupa Tuhan, di duka cita juga kita tidak lupa Tuhan. Kita sama-sama menjalankan kebenarannya. Kita sama-sama melihat betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus di tengah hidup kita, untuk mengawali aktivitas kita tetap bersandar kepada kasih setia dan tetap menjalankan kebenaran. Amin. Kita
kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan atas seluruh teguran. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan pergumulan hidup ini. Terima kasih Tuhan atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan kehidupan kami. Kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami semakin tegar dan kami semakin kokoh. Tidak ada kekuatan satupun yang mampu menandingi kekuatan Tuhan. Untuk itu kami berserah dan bersandar hanya kepada kasih setia Tuhan. Bapa, bantu kami. Setiap kami yang terkena sakit penyakit, kami imani di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan. Setiap kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kami imani di dalam Yesus Kristus Tuhan memberikan momentum, Tuhan memberikan opportunity, kesempatan di tengah hidup kami, agar kami mampu melihat kuasa kasih setia Tuhan, membuka pola pikir kami yang baru, membuka cara kerja kami yang baru. Untuk itu kami hanya mengandalkan Tuhan. Di tengah hidup kami yang belum mendapat jodoh yang terbaik yang Tuhan berikan. Di tengah hidup kami yang kami belum melihat anak-anak kami kembali ke dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapa, demi Kristus yang hidup, kami imani setiap orang tua yang mengalami tantangan yang demikian, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan tetap memberikan pegangan yang teguh agar kami semakin beriman melakukan kebenaran-Mu, tetap menjadi contoh. Di tengah hidup kami terus harus berdoa, kami terus harus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa atas teguran firman-Mu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.